Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Hingga suatu ketika kabar buruk datang dari teman mereka yang berasal dari Jati Jajar. Temannya itu mengatakan bahwa Mas Bowo mengalami kecelakaan sepeda motor dan meninggal dunia di tempat. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Mas Eko yang berasal dari Gombong, Jawa Tengah. Mas Eko menceritakan persahabatannya dengan kedua orang temannya, sebut saja namanya Mas Ongki dan Mas Bowo. Persahabatan mereka diawali dari bangku sekolah SMA. Mas Eko dan Mas Ongki bersahabat sejak duduk di kelas 1 SMA. Namun di kelas 2 mereka beda jurusan. Mas Eko di jurusan IPA Biologi dan Mas Ongki di jurusan IPA Fisika. Di kelas 2 ini Mas Eko baru mengenal Mas Bowo, yang kebetulan Mas Bowo ini rumahnya di sekitar objek wisata Jati Jajar yang jaraknya sekitar 20 km dari sekolahnya. Nah, sedangkan Mas Ongki ini kebetulan teman sekelasnya cewek ya, namanya Mbak Ani ini, Mbak Ani ya, namanya kebetulan rumahnya juga di sekitaran objek wisata Jati Jajar, yang artinya Mbak Ani ini adalah tetangganya Mas Bowo. Nah, sejak saat itu Mas Ongki ini sering mengajak Mas Eko untuk main ke rumahnya Mas Bowo ya, karena ada yang PDKT lah sama Mbak yang namanya Mbak Ani itu. Singkat cerita, persahabatan mereka berjalan dari kelas 1, kelas 2, dan saatnya mereka duduk di bangku kelas 3 SMA. Sebelum kelulusan, mereka merencanakan untuk pergi ke Semarang, hanya sekedar melihat, ingin tahu kampus Undip itu seperti apa tuh. Akhirnya mereka sebelum ujian dan sebelum kelulusan mereka pergi ke Semarang. Setelah sampai di Semarang, mereka menyewa penginapan, yang mana menyewa 1 kamar untuk berlima saat itu. Setelah menyewa kamar, mereka kemudian melihat-lihat, untuk berjalan-jalan melihat ke kampus Undip. Setelah sudah puas melihat lingkungan kampus Undip, kemudian mereka sore harinya mereka jalan-jalan di sekitar Simpang 5 Semarang.
Nah, menjelang malam hari mereka berpencar menjadi 2 kelompok. Mas Eko dengan Mas Bowo berjalan-jalan sendiri entah kemana, sedangkan Mas Ongki dan 2 orang yang lainnya juga jalan-jalan di sekitar Simpang 5 tersebut. Mereka berjanji untuk berkumpul lagi di sekitar Simpang 5. Nah, setelah mereka bertemu kembali di Simpang 5 tersebut, mereka memutuskan untuk jalan bareng ke sebuah mall di sekitar Simpang 5, dan mereka memutuskan untuk membeli 1 slice pizza yang pada saat itu harganya sekitar 12.000. Dan 1 slice pizza itu dipotong-potong menjadi 5 bagian dan dimakan bersama-sama. Dan pengalamannya yang menarik adalah saat itulah pertama kali mereka merasakan yang namanya pizza. Setelah puas jalan-jalan di sekitar mall di Simpang 5, menikmati pizza bareng teman-teman, kemudian mereka kembali ke penginapannya untuk melanjutkan perjalanannya lagi keesokan harinya. Nah, setelah keesokan harinya mereka merencanakan untuk pergi ke Jogja. Agak siang mereka berangkat dari Semarang menuju ke Jogja. Tujuannya ke Jogja sendiri adalah mereka untuk mencari informasi ya tentang kampus yang saat itu memberikan brosur atau berpromosi di sekolahnya waktu itu. Nah, sesampainya di Jogja, hari udah sore, sudah sekitar jam 4 sore. Mereka sampai di Jogja dan baru menemukan kampus tersebut sekitar jam 5 sore. Di situ mereka tanya-tanya sekitar informasi penerimaan mahasiswa baru, syarat-syaratnya apa aja. Setelah selesai, mereka kemudian memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar Malioboro, Jogja, untuk membeli buah tangan. Nah, setelah selesai berjalan-jalan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, akhirnya mereka kembali ke Gombong pada malam hari dan sampai di kota Gombong sekitar pukul 10 malam. Nah, setelah itu hari berlalu dan ujian di kelas 3 sudah dilaksanakan. Saat itu pengumuman kelulusan pun tiba. Kebanyakan dari teman-teman Mas Eko itu merayakan kelulusannya dengan konvoi dengan motor di sekitar keliling kota Gombong dengan mencoret-coret baju seragam mereka. Tapi saat itu Mas Bowo mengajak Mas Eko untuk pergi ke Pantai Karangbolong, karena katanya Mas Bowo itu sama sekali belum pernah pergi ke Pantai Karangbolong. Akhirnya mereka, Mas Eko sama Mas Bowo itu pergi ke Pantai Karangbolong dengan mengendarai sepeda motornya Mas Eko. Pergi ke sana dan sesampainya di sana mereka bercerita tentang rencana UMPTN mau di kampus mana. Nah, karena kemarin sudah survei di Universitas Diponegoro Semarang, ternyata letaknya jauh
mungkin cari kosan juga susah waktu itu lah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti UMPTN di kampus Universitas Jenderal Sudirman. Ya, mereka anggap kan dekat dengan daerah mereka. Akhirnya mereka ikut UMPTN di Unsud tersebut. Selama mengikuti UMPTN di Unsud, mereka tinggal di sebuah kontrakan yang kebetulan juga kontrakannya itu adalah milik tetangganya Mas Ongki. Selama UMPTN mereka tinggal di situ. Ya, akhirnya waktu berlalu, pengumuman UMPTN itu pun diumumkan. Dari mereka berlima itu yang diterima UMPTN hanya satu orang, yaitu yang namanya Mas Jeki di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Dan kebetulan juga jurusan itu tidak sesuai dengan harapannya, karena asumsinya Mas Jeki waktu itu teknologi hasil pertanian adalah tentang teknologi mesin-mesinnya, tapi ternyata teknologi hasil pertanian itu adalah tentang hasil pertanian, teknologi hasil pertaniannya, misalnya kedelai dibikin tahu atau tempe dan sebagainya. Dan itu tidak sesuai dengan minatnya Mas Jeki saat itu. Akhirnya Mas Jeki pun tidak melanjutkan kuliahnya di Unsud dan memilih untuk keluar saat itu. Sedangkan yang lainnya, setelah pengumuman UMPTN itu diumumkan, yaitu Mas Eko sendiri akhirnya melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas swasta di Jogja, sedangkan Mas Bowo melanjutkan di sekolah tinggi di Bandung, dan Mas Ongki dan kedua orang temannya itu memilih untuk bekerja, sementara untuk bekerja dan melanjutkan kuliahnya di tahun berikutnya. Karena di tahun berikutnya Mas Ongki ini ikut UMPTN lagi, dan alhamdulillahnya lolos dan diterima di salah satu universitas negeri di Kalimantan. Nah, waktu pun berlalu, mereka sudah mulai sibuk dengan kesibukannya masing-masing sebagai mahasiswa, dan intensitas ketemunya pun tentunya sangat jarang. Mereka hanya bertemu saat Lebaran, karena mereka mudik pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Mereka baru bisa bertemu dengan sahabatnya itu. Hingga suatu ketika kabar buruk datang dari teman mereka yang berasal dari Jati Jajar. Temannya itu mengatakan bahwa Mas Bowo mengalami kecelakaan sepeda motor dan meninggal dunia di tempat. Kejadian itu sekitar tahun 2001, saat Mas Bowo sendiri akan diwisuda karena sudah selesai studinya. Nah, Mas Bowo sendiri ini mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Bandung menuju ke kampung halamannya di Gombong. Tujuannya untuk menjemput kedua orang tuanya agar menghadiri wisudanya. Tapi ternyata naas, kecelakaan maut itu merenggut nyawanya Mas Bowo. Kronologi kecelakaannya sendiri, Mas Bowo itu
ingin menyalip truk mengambil jalur yang kanan, tapi ternyata dari arah depan datang bus pariwisata dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin karena gugup atau gimana, Mas Joko masuk ke kolong badan truk itu. Mas Bowo masuk ke kolong badan truk tersebut dan langsung meninggal di tempat. Saat itu jenazah Mas Bowo dimakamkan di kampung halamannya di Desa Jati Jajar. Rezeki, jodoh, maut memang kehendak Allah, dan Mas Bowo ditakdirkan mendahului kami sebelum kami puas berbagi cerita dengannya. Selamat jalan sahabatku, semoga kamu tenang di alam sana. Semua kenangan bersama kamu akan kuingat sepanjang hidupku. Al-Fatihah untuk Mas Bowo. Demikian kiriman cerita sedih dari Mas Eko di Gombong. Terima kasih Mas Eko sudah mengirimkan ceritanya di Elin Story. Buat kalian yang mempunyai cerita serupa atau cerita apa saja yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim ke elinstory@gmail.com. Cerita tersebut nanti akan saya ceritakan ulang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.